Oke, minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun kalian berada, selamat kembali menonton channel tercinta kita, yaitu Rantau Jepang. Kali ini saya akan sedikit mau share tentang buku pelajaran bahasa Jepang untuk JLPT, Japan Language Proficiency Test di Jepang. Ini ada buku yang sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Nanti kita lihat ya alasannya kenapa. Ini ada 4 buku. Yang pertama ini dari level N5 sampai N1 ya. Yang pertama buku yang kuning. Buku yang kuning ini adalah N5 sama N4. Kenapa digabung jadi satu? Mungkin karena N5 itu terlalu sederhana ya. Jadi nanti bukunya ketipisan. Jadinya mungkin digabung sama N4 gitu. Kemudian ada buku yang hijau. Ini adalah N3 sendiri. Ini standar 2400. 2400 itu berarti ada 2400 kalimat ya, gitu lewat dijabarkan lah seperti itu atau kosakata. Kemudian ini ada intermediate, ini untuk yang level N2 2500. Kemudian ada yang N1, yang advance, ini adalah ya untuk yang N1. Berapa sih harga buku ini? Nah, buku ini tuh harganya beda-beda ya. Untuk yang N4 sama N5 ini harganya kalau yang baru itu harganya 1400. Kelihatan nggak, 1400 yen plus PPN. PPN-nya itu 10%, berarti 140. Berarti 1400 tambah 140, 1540 yen. Ini kalau yang baru. Gitu. Kalau di toko buku ya, kalau beli baru tuh harganya 1540. Nah, ini kemarin saya belinya di Mercari, harganya cuma 400 yen kalau nggak salah. Ya, 400 yen. 400 yen saya belinya di Mercari. Kalau beli di Mercari 400 yen dan saya bayarnya di Konbini. Jadi Konbini itu kalau kita beli barang 400 yen di Mercari plus untuk biaya administrasi di Konbini itu 100 yen. Jadi saya belinya adalah 500 yen. Gitu. Tapi kalau si penjualnya itu menerima, kalau dia jualan di Mercari, dia itu menerima, kan tadinya harganya 400 yen ya, dipotong Mercari itu 10%, berarti dia akan menerima 360 yen. 360 yen dipotong lagi dengan biaya pengiriman. Kalau nggak salah biaya pengiriman itu sekitar hampir 200 yen ya. Atau 100 ya, 150 sampai 200 yen. Berarti dia akan menerima tadi berapa? 360 dikurang 200 lah, anggaplah 200 ya. Jadi sekitar 160 yen. Jadi dari buku ini dia hanya mendapatkan 160 yen. Gitu. Kenapa bisa harganya murah? Karena yang pertama, dia nggak include CD. Gitu. Kalau include CD dia akan lebih mahal. Oke, ini juga saya beli juga harganya 400 yen. Harga aslinya itu adalah sama 1400 plus yen plus pajak. Oke, sama ya. Kalau yang ini dia lebih tebal yang ini ya. Nah, ini harganya adalah 1600 yen plus pajak berarti 160. 1760 yen. Kalau yang ini harganya juga sama N2 ya. Ini adalah 1600 yen, berarti 1760 yen. Kalau yang kita lihat yang N4, N5 ini ada berapa halaman sih? Ini halamannya sampai 307. Kalau yang N3 itu 318. Kalau yang N2 ini beda tipis ya. 335. Kalau yang ini sekitar 351 lembar. Oke, kalau ini tadi dibelinya harganya 400 ya. Kalau ini tadi belinya harganya adalah 1000 yen. Ini juga hampir 1000 yen sama ongkos administrasi di Konbini. Saya bayarnya di Lawson atau enggak 7-Eleven jadi 100. Ini 1100. Ini juga 1100. Harganya sama. Mungkin triknya kalau misalkan kalian mau beli di Mercari adalah jangan beli pas mendekati ujian JLPT. Itu harga buku-buku bahasa Jepang itu benar-benar mahal gitu. Karena orang banyak yang mencari ya. Kalau bisa kalian carinya tuh di saat-saat seperti ini nih. Orang udah selesai JLPT. Jadi mereka tuh biasanya yang udah yakin lulus atau apa tuh mereka akan menjual barang-barangnya, barang-barang buku-buku JLPT-nya. Harganya tuh masih bisa ditawar. Jadi kadang mereka juga memonopoli ya, karena barang yang dijual itu
kadang orang lain nggak jual gitu, jadi cuma dia aja yang jual, jadi harganya bisa dimahalin. Tapi kalau misalkan ada barangnya banyak, kita bisa nawar-nawar harga gitu. Oke, nah kita lihat ya dari buku yang kuning ini, yang pertama yang N4N5. N4N5 ini basic 1800, walaupun basic ini kalian jangan underestimate kalau buku ini ya paling gitu-gitu doang gitu. Ternyata buku ini bagus. Gitu. Kita lihat ya isi dalamannya berapa aja. Takut kena copyright. Oke, ini isinya ada 50 bab. 50 bab di part 1 dan kemudian di part 2-nya itu ada berapa nih? Appendix ya. Gitu. Dan cara baca bukunya juga ini gampang ya. Kenapa sih ada merah-merah di sini? Gitu. Ini ada merah-merah tuh, kalian lihat ya. Kenapa sih ditulis merah terus ada yang hitamnya? Nanti kita lihat. Dan kita lihat yang belakangnya juga ya. Jadi ini sebenarnya adalah buku yang lumayan lengkap ya. Bahkan dibilang ini adalah buku yang recommended karena kalian bisa belajar vocabulary, kanji, kemudian ada grammarnya juga di sini. Jadi kayaknya buku ini komplit ya, lumayan komplit. Dan ada translate-nya dalam bahasa Inggris. Kalau nggak salah buku ini juga ada bahasa Indonesianya. Tapi ya saya bahasa Inggris juga nggak apa-apa lah gitu. Oke, kita lihat ya di sini. Misalkan di sini saya lihat ada Toshi. Jadi kalau misalkan buku ini ada CD-nya, itu kita bisa dengarkan lewat CD-nya di copy. Tapi kalau nggak ada CD-nya, kayaknya untuk yang N4 atau N5 itu saya masih bisa lumayan lah ngerti bahasanya, cara pengucapannya. Jadi ya menurut saya CD-nya nggak terlalu perlu lah. Kalau misalkan nggak ada CD-nya juga, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Google Translate ya. Dan di Google Translate itu kan bisa ngomong juga. Jadi kita bisa juga Google Translate. Jadi di scan, kemudian dicek pakai Google Translate. Oke, kemudian yang bagusnya itu di sini, ini ada pembatas warnanya merah. Buat apa sih fungsinya? Nah ini fungsinya. Jadi kan di sini kan kita sekalian belajar ngebaca kanji ya. Di sini kan kalau nggak salah tuh, nah kayak gini nih. Misalkan ada atarashi. Atarashinya itu kan di bawahnya tuh, di kanji atarashi ini kan ada tulisan hiragana atara di bawahnya kan, atarashi. Nah itu kan warnanya merah. Nah kalau misalkan kita lagi latihan belajar kanji, ini tinggal kita tutup aja nih pakai pembatasnya. Jadinya warna merahnya tersamar gitu kan. Jadi atarashi. Jadi kita nebak nih, ini kira-kira bacanya gimana ya si kanji ini. Kalau kita sudah ingat, sudah hafal, jadi kita buka lagi. Gitu. Oh, bacanya atarashi gitu. Jadi sekalian menghafal kanjinya juga. Gitu. Kalau misalkan kalian mau menulis kanjinya ya tinggal pakai aplikasi kamus aja gitu. Oke, ini menarik. Jadi di sini juga ada tuh, ada kosakata yang buat kalender segala macam ya. Belakang-belakang juga ada contohnya macam-macam. Jadi menurut saya sih buku ini kalau kalian benar-benar hafal dan paham, ini cukuplah untuk mempelajari atau lulus untuk ujian JLPT. Gitu. Nah, di belakangnya juga ada grammar juga tuh, kosakata, verb one, dan segala macam. So mau ujian JLPT lagi ya, saya rekomendasikan buku ini. Buku ini juga nggak terlalu besar, nggak terlalu gede, enak dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk yang matanya agak karena buku ininya tulisannya agak kecil-kecil ya. Jadi bisa kalian beli kaca pembesar gitu. Kalau misalkan kalian matanya udah agak berkurang ya, karena ya agak kecil tulisannya ya, agak lumayan, tapi masih bisa dibaca sih, masih jelas dibaca. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang buku ini, ya silakan aja komen di bagian komen. Kalau nanti saya bisa jawab, saya akan coba jawab. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Ja, mata nih.